Kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi, ini pembangunan ekonomi fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Pemerataan harus jadi perhatian. Membesarkan kue itu baik, tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi. Kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kuenya lebih besar. Betul, kue lebih besar itu penting, tapi membaginya, bila kuenya lebih besar tapi yang menikmati hanya sebagian, salah besar. Apalagi kuenya lebih besar, tenaga kerjanya bukan lokal, lebih salah lagi. Betul ya Mas sekalian? Jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue lupa membagi. Dan ketika lupa membagi, siapa yang paling tertinggal? Yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah. Mereka yang paling tertinggal, paling terlupakan. Yang kedua, pendekatannya selama ini sektoral. Kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial. Artinya apa? Fokus per wilayah. Jangan disamakan. Untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa. Untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan. Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah. Ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori. Jelas perbedaannya. Yang ketiga, orientasinya yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja, tapi lebih penting lagi menyelesaikan masalah rakyat, menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang proyeknya selesai, masalahnya tidak selesai, karena orientasinya pada menyelesaikan proyek, bukan menyelesaikan masalah. Ini adalah hal yang terkait, hal dasar bagi perkembangan ekonomi yang kita lihat mendasar sekali. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta. Ketika Jakarta membangun sebuah proyek, mega proyek, di situ pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi, kebersamaan. Warga yang tinggal di tempat sana, yang secara status hukum mereka bukan pemilik tanah, disiapkan rumah untuk mereka bisa berumah baru, agar mereka tidak begitu saja digusur, tidak ada di penggusuran, yang ada mereka disiapkan tempat baru yang lebih baik bagi mereka. Satu. Yang kedua, ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia dan dididik oleh sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia. Dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium, menjadi salah satu mega struktur terbesar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya. Kenapa paling sulit? Bapak Ibu sekalian, kalau membangun atap selebar ini itu masih biasa, tapi kalau membangun atap yang lebarnya hampir 400 meter, beratnya 3.600 ton, dan diangkat dari bawah ke atas. 3.600 ton itu kira-kira seperti ngangkat 1.200 Kijang Innova bareng. Oke, 2.400 Kijang dijejer di tempat parkir terus diangkat sama-sama. Itu beratnya luar biasa. Kren-krennya disewa semua dari Timur Tengah, karena di sana adanya kren-kren yang besar, ada di Dubai, Abu Dhabi, di sana dibawa ke sini. Tapi yang mengerjakan adalah insinyur-insinyur Indonesia, tukang-tukang Indonesia, dan tidak satupun menggunakan internasional. Karena itu saya sering katakan, jangan pernah remehkan tenaga didikan Indonesia. Prioritas kita ke depan mengembalikan agar semua pekerjaan-pekerjaan Indonesia menggunakan justru tenaga-tenaga dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, ke depan hal lain yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara, etika, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan
harus dikembalikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga, lawan politik, bahkan pribadi-pribadi tak bersalah, termasuk ulama, termasuk oposisi. Karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan. Tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan sebagai alat. Dan itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum, di mana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, penguasa mengikuti hukum. Ini yang harus dikembalikan. Dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ingin agar kehidupan beragama dijaga dengan baik, mulai dari prioritas kepada pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan yang lebih berkualitas, kesetaraan bagi pendidikan, disamakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Fasilitas-fasilitas seperti ini nampaknya sederhana, tapi kita tahu pondok-pondok pesantren adalah tempat di mana dulu para pejuang-pejuang dilahirkan. Dan hari ini kita harus mengembalikan prioritas agar pendidikan pesantren menjadi mainstream yang diprioritaskan oleh negara. Dan ini adalah bagian dari komitmen penting kami, bagaimana pendidikan keagamaan mendapatkan tempat utama. Yang tidak kalah penting dari situ, kita melihat bahwa alim ulama adalah mitra dari Umar, bukan sebagai lawan, bukan apalagi musuh, justru menjadi tempat di mana kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan petunjuk, kita berkonsultasi. Dan ini adalah prinsip sebagaimana ketika Gus Muhaimin mau mengambil keputusan, selalu Gus Muhaimin mengumpulkan, betul ya Gus, para alim ulama, bertanya, berkonsultasi, baru langkah diambil. Kita ingin mengembalikan agar suasana kehidupan bernegara ini menjadi suasana yang tenang teduh, karena apa yang dikerjakan di pemerintahan insya Allah didukung dan diodoakan oleh para kiai, para alim ulama, para habaib, dan mudah-mudahan negerinya menjadi negeri yang mendapatkan keberkahannya. Yang tidak kalah penting sekalian yang kami hormati, kami memiliki prinsip bahwa Indonesia di wilayah internasional bukan sebagai penonton pasif. Indonesia menjadi pemain penting di gelanggang internasional. Kita melihat dunia internasional bukan transaksional. Kamu mau invest berapa di kita? Bukan. Anda mau melakukan apa? Bukan. Negara berinteraksi dengan dunia sebagai warga dunia, bukan semata-mata sebagai partner usaha. Dan itu artinya Indonesia terlibat aktif menghadirkan kedamaian, menghadirkan perdamaian, dan terlibat langsung di dalam persoalan-persoalan besar di dunia. Dan itu artinya kami memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung internasional. Ini adalah semangat yang harus kita jaga. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan di muka dunia, termasuk apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Komitmen untuk ini adalah komitmen yang akan kita jaga terus ke depan, dan kita memahami betul bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasarkan Pancasila. Komitmen kita menjaga Pancasila adalah komitmen yang harga mati. Kita tidak berkompromi dengan yang lain, dan itu artinya kita juga tidak berkompromi dengan paham-paham komunisme untuk Pancasila.
bahwa Pancasila harga mati, dan pegangan Pancasila harga mati ini adalah komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar. Kami berkomitmen untuk menjaga itu, menghadapi berbagai ideologi termasuk komunisme yang seringkali dianggap sebagai permasalahan. Karena itu sekalian, kami ke depan memandang ikhtiar untuk menjaga ukhuwah, menjaga persatuan dimulai dengan rasa saling menghormati, saling menghargai, saling merawat hubungan. Kami menganggap penting bahwa hubungan antar umat beragama dijaga. Dijaganya dengan apa? Dengan rasa keadilan. Dan rasa keadilan itulah yang akan menghadirkan ketenangan, keteduhan. Para kiai, para alim ulama, para habaib yang kami hormati, izinkan kami mencukupkan apa yang hendak kami sampaikan. Semoga beberapa hal utama yang kami sampaikan tadi bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi bahan untuk perenungan kita ke depan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.